Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurah Mahum Satun. Nah, Ibu dari SMP Negeri 24 Banjarmasin. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi seluruh peserta didik di semua penjuru Nusantara. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, di sini Ibu akan mencoba memberikan penjelasan mengenai kompetensi dasar, yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menganalisis pengertian ekonomi maritim dan ekonomi kelautan Indonesia dengan benar dan tepat. Kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mengklasifikasikan potensi ekonomi maritim dan ekonomi kelautan Indonesia dengan benar dan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara ASEAN dengan baik dan tepat. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas di dalam materi penguatan ekonomi maritim? Yang pertama mengenai pengertian ekonomi maritim, pengertian ekonomi kelautan, potensi ekonomi maritim, potensi ekonomi kelautan, dan kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Oke, langsung masuk ke materi. Apakah itu pengertian ekonomi maritim? Kalian bisa melihat di sebelah kanan teks. Di situ ada gambar kapal. Kira-kira apa itu ekonomi maritim? Ekonomi maritim berhubungan dengan perairan atau laut. Nah, pengertiannya ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Atau bisa dikatakan, ekonomi maritim merupakan segala aktivitas perekonomian yang terjadi di pesisir laut atau semua yang berhubungan dengan transportasi laut. 2. Pengertian ekonomi kelautan. Dari gambar bisa kita lihat ada ikan dan pedagang atau tempat pelelangan ikan. Nah, di sini pengertian ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat dengan menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Atau bisa dikatakan, ekonomi kelautan merupakan semua aktivitas perekonomian yang berhubungan pada laut dan hasil laut. 3. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Kalian bisa melihat mulai dari gambar di sini ada pengiriman peti kemas, kemudian industri galangan kapal, kemudian ada pelayaran, kemudian ada wisata bahari, kemudian ada rumput laut atau pembudidayaan rumput laut, dan yang terakhir gambar peti kemas. Nah,
Potensi ekonomi maritim Indonesia meliputi industri pembuatan kapal, industri reparasi kapal, industri logistik atau pangan, kemudian pengiriman barang melalui laut, jasa kapal untuk penyeberangan antar negara atau antar pulau, jasa pergudangan laut, dan wisata bahari. Itu untuk potensi ekonomi maritim di Indonesia. Kemudian potensi ekonomi kelautan di Indonesia. Yang pertama, ada gambar nelayan sedang menangkap ikan, kemudian ada penambak garam, dan yang terakhir yaitu masyarakat yang sedang menjemur hasil tangkapan lautnya. Nah, potensi ekonomi kelautan di Indonesia apa saja? Petambak garam, petambak udang, nelayan menangkap ikan, dan pasar kapal apung. Nah, bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia? Kita lihat mulai dari sektor pelayaran. Dari sektor pelayaran, industri pelayaran nasional masih dalam kondisi belum baik. Ditinjau dari daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah daripada negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah di sini meningkatkan sektor pelayaran dengan mulai membangun tol laut sejak tahun 2015. Kemudian kondisi sektor pariwisata bahari. Nah, tentunya di tempat kalian banyak sekali sektor pariwisata yang bisa menghasilkan kas daerah atau kas negara, sehingga di situ membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, di sini kita lihat kondisinya bagaimana. Sektor pariwisata bahari di Indonesia belum berkembang dengan baik. Kenapa? Kita lihat pemeliharaan, perawatan kadang tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat. Nah, tetapi meskipun kondisinya belum baik, pada tahun 2015 di sini pariwisata bahari pernah menyumbang angka tertinggi bagi pendapatan negara atau devisa negara. Akan tetapi pada tahun ini mulai menurun karena adanya pandemi COVID-19. Nah, terbukti berdasarkan publikasi PDB atau Produk Domestik Bruto Maritim Indonesia mulai tahun 2010 sampai 2016 menyebutkan bahwa pencapaian tertinggi wisata bahari menyumbang 4,88% pada tahun 2015. Nah, sekarang kita lihat kondisi ekonomi maritim Indonesia dari sektor perikanan. Kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan armada penangkapan ikan di Indonesia masih didominasi oleh kapal yang berukuran kecil dan perikanan skala kecil yang lebih banyak beroperasi di perairan pesisir sampai dengan 12 mil. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan. Salah hilaf Ibu minta maaf. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan kondisi tetap sehat dan semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.